Baik, Dia tadi kita sudah bahas mengenai hubungan apa igo nan kemakonon kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Jadi, ini salah satu objek yang kita kaji di dalam hukum tata negara itu mengenai tindakan penghukum dari pemerintah itu sendiri. Ya. Yang tadi sudah kita jelaskan, yang dengan perbedaan antara kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kedudukan hukum pemerintah atau posisi pemerintah. Jadi kita di dalam pembahasan hukum administrasi negara itu yang selalu kita tekankan adalah jabatan pemerintah, karena di sanalah yang kemudian kita akan yang mempunyai kewenangan tadi. Ya. Dalam hal ini tentu pemerintah dalam arti lebih lanjutnya itu dari organ negara tadi ya. Nah, dalam pergaulan hukum pemerintah sering tampil dalam dua kepala gitu ya, atau two pattern ya, sebagai wakil dan dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum pemerintah, hukum privat ya. Jadi kalau harus kita pahami terlebih dahulu mengenai kedudukan pemerintah ini. Ketika dia menjalankan kewenangannya, dia tunduk pada sebagai apa? Sebagai wakil dari jabatannya kah? Atau dia sebagai badan hukumnya. Jadi kalau badan hukumnya itu adalah pemerintahnya, kalau jabatannya itu orang yang menduduk jabatannya itu adalah bertindak dalam konsep hukum publiknya. Nah, dengan demikian untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, pertama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah. Dalam hal ini negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, kalau pemerintah itu sebagai pemerintah provinsi, kabupaten itu adalah melakukan tindakan di dalam konteks hukum publik sebagai wakil dari jabatan. Tetapi ketika pemerintah itu atas nama lembaganya sebagai badan hukumnya, maka dia bisa bertindak di dalam hukum privat, bisa membuat suatu perjanjian, istilahnya demikian. Tapi kalau dia diwakili oleh jabatannya, orangnya mewakili, mengeluarkan suatu keputusan, maka dia masuk di dalam pembahasan sebagai tunduk dalam hukum publik. Artinya di dalam hal ini pemerintah itu sebagai organ negara itu bisa melakukan dua tindakan sekaligus, tindakan private yang tunduk pada hukum perdata dan tindakan hukum publik yang tunduk pada hukum administrasi negara. Jadi dilihat dulu ketika nanti misalnya pemerintah ini adalah melakukan suatu tindakan tertentu, dilihat dulu apakah dia sebagai wakil dari jabatan atau dalam hal ini sebagai badan hukumnya. Apakah dia melakukan tindakan publik atau tindakan private. Nah, itu harus dibedakan, dipahami terlebih dahulu ya. Karena pemerintah ini bisa tampil dalam dua kategori. Nah, dalam perspektif hukum publik, ya, yang dimaksud hukum publik ini adalah hukum administrasi negara. Negara itu adalah organisasi jabatan. Jadi, pemahaman yang harus di awalnya kita pahami bahwa di dalam perspektif hukum publik, negara ini adalah organisasi jabatan. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Logeman menyatakan bahwa dalam bentuk kenyataan sosialnya, ya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Jadi, karena negara itu pada kenyataannya itu berkenaan dengan berbagai fungsi, fungsi apa yang dimaksud? Lingkungan kerja yang terperinci. Fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D, dan sebagainya. Ya, yang di sini kemudian fungsi-fungsi itu dinamakan jabatan.
Jabatan A melakukan tindakan A. Kewenangannya A, fungsinya A. Jabatan B, tindakannya B, fungsinya B dan sebagainya. Jadi kendati pun itu di dalam organ negara itu kewenangannya itu sudah ditentukan di dalam undang-undang misalnya, tetapi di dalam suatu organ negara itu pastikan ada jabatan-jabatan tertentu yang fungsinya memulai kewenangan masing-masing dibagi dari kewenangan yang luas itu dibagikan terhadap sub-sub bagian. Itu yang dimaksud dengan demikian. Menjalankan fungsi lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhannya. Yang fungsi-fungsi itu dinamakan jabatan. Dengan demikian, dalam pemahaman ini dapat dikatakan dalam konsep hukum publik, dalam hukum administrasi itu, negara itu adalah organisasi jabatan. Rasionya tadi, menurut salah satunya menurut Logeman ini. Dalam bentuk kenyataan sosialnya, organisasi yang berkenaan dengan negara itulah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang kemudian dinamakan sebagai jabatan-jabatan. Nah, clear ya. Jadi dalam perspektif Han itu ya negara itu organisasi jabatan. Karena setiap tindakan, setiap tadi dikatakan di dalam objek kajian itu kan negara dalam arti bergerak. Nah, dalam arti bergerak inilah kemudian yang bergerak itu adalah jabatan-jabatannya itu yang diduduki oleh wakil-wakil dari jabatan. Nah, lalu pertanyaannya apa itu yang dimaksud dengan jabatan? Nah, ini akan kita bahas. Jadi apa itu yang dimaksud dengan jabatan? Kalau negara itu adalah organisasi jabatan, kemudian bertanya apa itu yang dimaksud dengan jabatan? Menurut Bagirmanan, ya, guru besar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Jabatan, ya, jabatan itu adalah lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Lebih lanjut dikatakan jabatan bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau dalam istilah bahasa Belanda Amtsdrager nih dapat berganti-ganti sebagai akibat pemilihan dan pengangkatan. Nah, misal jabatan presiden, jabatannya tetap presiden, tapi orangnya selalu berganti dalam 5 tahunan sekali karena itu proses yang sudah ditentukan. Sehingga antara jabatan dengan wakil jabatan atau pemegang jabatan itu berbeda. Kalau wakil jabatan atau pemegang jabatan itu disebut pejabat. Kalau jabatannya itu adalah lingkup pekerjaannya. Rektor itu pejabat. Jabatannya rektor, sedangkan wakil dari rektor, pejabatnya itu dapat diganti-ganti. Rektor itu adalah jabatan, karena dia lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan diberikan tugas dan wewenang. Tapi pemegang jabatannya atau wakil jabatannya itu berganti-ganti sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan. Nah, di mana ketentuan ini itu diatur di dalam pembahasan hukum tata negara. Sedangkan ketika bagaimana tindakan pejabat ini dalam melakukan tugas dan wewenangnya itu masuk di dalam kategori hukum administrasi negara. Nah, jadi di situ harus clear. Jadi jabatan itu adalah lembaga. Ini harus dipahami dulu ya di dalam pembahasan hukum administrasi negara itu. Waktu pertama sebelumnya juga saya jelaskan bagaimana arti pemerintah dan arti administrasi negara tadi. Perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Di pertemuan yang sekarang ini kita mendapat istilah jabatan. Jabatan itu adalah organisasi tetap, lingkup lembaga tetap. Sedangkan yang berganti itu wakil dari jabatan atau pemegang jabatannya. Negara adalah organisasi jabatan, di mana itu terdiri dari jabatan-jabatan yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Di dalam ajaran hukum atau Rehler, di dalam teori hukum atau ajaran hukum, dalam teori hukum keperdataan dikenal istilah subjek hukum. Apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah de Drager van der Rechten en Plichten,
atau pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia, naturleh person, dan badan hukum reh person. Nah, badan hukum ini terdiri dari dua bagian, badan hukum privat dan badan hukum publik. Nah, di sini kenapa kemudian ini ada keterkaitannya? Karena memang ini berkaitan dengan bagaimana tindakan pejabat nantinya. Dia juga bisa bertindak sebagai di dalam hukum publik dan juga bisa bertindak di dalam hukum private, gitu ya. Ya. Jadi di dalam teori hukum keperdataan itu kita mengenal istilah subjek hukum. Kita mengenal subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah de drager van de rechten en de plichten, pendukung hak dan kewajiban. Siapa itu pendukung hak dan kewajiban? Pertama adalah siapa? Naturleh person, orang. Naturleh person itu manusia. Kenapa dia disebut pendukung hak dan kewajiban? Karena manusia itu mempunyai hak yang dapat dia terima dan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, itu disebut subjek hukum. Kita itu subjek hukum. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa dibebani hukum, bisa misalnya kita melakukan suatu tindakan itu bisa ada konsekuensinya lah istilahnya. Ada konsekuensi hukum kalau itu berkaitan dengan tindakan hukum. Makanya disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia, subjek hukum ini juga disebut badan hukum. Nah, badan hukum seperti apa? Negara itu badan, adanya pemerintah, daerah pemerintah, pusat itu adalah badan hukum. Kemudian apa? Universitas itu badan hukum karena dia punya hak dan kewajiban. Nah, dibagi lagi di dalam kajian keperdataan ini ada yang disebut badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, di situ. Jadi ini sebagai dasar di dalam pembahasan kita. Menurut Haidir Ali, ada 3 kriteria untuk menentukan status badan hukum publik, yaitu dilihat dari pendiriannya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Kemudian lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Nah, termasuk di dalam kategori ini, yang dimaksud dengan badan hukum publik itu negara, provinsi, kabupaten, dan kota praja. Nah, jadi menurut Haidir Ali, bagaimana melihat suatu badan hukum itu disebut badan hukum publiknya? Kenapa kemudian ini penting diuraikan? Ya, karena ini akan berkaitan dengan tindakan pemerintah tadi. Karena tindakan pemerintah tadi ada 2 ya, bisa melakukan tindakan publik dan juga tindakan privat. Ya. Jadi dan organisasi negara itu dalam kajian hukum publik itu merupakan organisasi jabatan ya. Dalam perspektif hukum publik ya, negara itu adalah organisasi jabatan. Nah, bagaimana menentukan suatu badan hukum itu adalah badan hukum publik? Pertama kriterianya menurut Haidir tadi adalah dilihat dari akte pendiriannya. Pendirian badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik, didirikan oleh penguasa dengan undang-undang dan peraturan. Kemudian lingkungan. Jadi selain dari pendiriannya, yang dimaksudkan sebagai badan hukum publik melakukan tindakan publik, gitu ya. Jadi juga dilihat dari perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya. Dia menyangkut berkaitan dengan berkenaan dengan publik di dalam setiap tindakan itu berhubungan dengan publik, masyarakat. Keputusan yang dikeluarkan itu mengikat masyarakat. Kemudian badan hukum itu berwenang publik seperti membuat keputusan. Jadi keputusan itu mengikat orang banyak, mengikat banyak pihak, atau peraturan yang mengikat umum. Spesifiknya seperti provinsi, negara, kabupaten itu adalah badan hukum publik. Ya. Dengan demikian ya, orang-orang yang duduk di dalam jabatan-jabatan provinsi, kabupaten itu sejatinya melakukan tindakan hukum publik karena dia berkaitan dengan orang banyak. Tetapi dalam garis tanda penting tertentu, negara, provinsi itu juga bisa melakukan tindakan hukum privat. Misalnya itu adalah membuat perjanjian. Gitu. Nah,
tapi sejatinya dia badan hukum publik yang melakukan tindakan publik. Jadi lebih banyak melakukan suatu tindakan publik, setiap tindakannya itu adalah tindakan publik daripada tindakan privatnya. Nah, lebih lanjut kita akan memetakan bagaimana kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan tadi. Menurut H.D. van Wijs mengatakan bahwa di dalam hukum mengenai badan hukum kita dimengenal perbedaan badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kependaan. Ya. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Ya. Perbedaan antara badan hukum dengan organ berjalan paralel. Perbedaan antara badan hukum dengan organ pemerintah. Jadi perbedaan antara badan hukum dengan organ yang mewakilinya itu berjalan paralel antara badan umum dengan organ pemerintah. Nah, di dalam hukum mengenai badan hukum kita, menurut H.D. van Wijs ini, perbedaan badan hukum dan organ-organ, mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organ. Badan hukum itu adalah pendukung hak, sedangkan organ-organnya ini yang melakukan suatu tindakannya. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi istilah gampangnya ya organ negara ini mewakili badan hukum itu melalui jabatannya itu. Ya. Sehingga setiap tindakan jabatan itu dapat dikategorikan mewakili dari badan hukumnya sebagai badan hukum publik, itu istilahnya. Nah, lebih lanjut, Pinekolain dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintah. Jadi lebih lanjut, Sarjana Nikolai ini memberikan secara rinci karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintah. Pertama, organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul tanggung jawab. Ya. Organ pemerintah itu menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, ya, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian. Nah, kemudian yang B, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Organ pemerintah dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, dan perlawanan. Jadi perincian Nikolai ini di dalam tindakan hukum publik itu pemerintah itu kedudukannya sebagai ini. Di dalam hukum publik itu ya pemerintah itu salah satunya bisa bertanggung jawab mewakili ya pemerintah ya, dapat bertindak sebagai pihak tergugat. Nah, jadi pemerintah itu bisa digugat gitu artinya. Dan dia bisa duduk sebagai pihak tergugat di dalam proses peradilan. Dalam hal ada keberatan, banding, dan perlawanan. Nah, ini nanti berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah di dalam melakukan tindakan hukum. Melakukan apa sih tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya adalah berupa keputusan. Sehingga ketika ada organ tertentu atau orang tertentu yang kemudian itu dicidai oleh suatu putusan pemerintah, itu bisa digugat. Dan pemerintah itu bisa menjadi wakil dari tergugat itu. Ya, bisa digugat artinya. Nah, di samping sebagai pihak tergugat, ya, poin C ini, organ pemerintah juga dapat diambil sebagai pihak yang tidak puas atau artinya sebagai penggugat. Selain sebagai tergugat juga bisa bertindak sebagai penggugat karena dia merupakan sebagai badan hukum. Ya. Pada prinsipnya organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Nah, ini lebih kepada konsep harta kekayaan itu. Organ pemerintahan merupakan bagian dari atau alat badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota lah organ-organ dari badan hukum kabupaten,
berdasar aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Nah, jadi dari dalam beberapa perincian ini, organ pemerintah itu melaksanakan wewenang yang diperoleh itu atas nama dan tanggung jawabnya sendiri. Sehingga ketika ada ketidaksesuaian atau tindakan pemerintah itu yang menciderai warga negara, individual, itu dapat digugat dan dia bisa jadi tergugat. Tapi di samping itu dia juga bisa menjadi penggugat ketika itu dalam konteks ini pemerintah itu merasa keberatan di dalam poin C ini. Dan sejatinya menurut P. Nicola ini organ pemerintah itu tidak memiliki harta kekayaan yang sendiri. Nah, organ pemerintahan merupakan bagian dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jadi yang memiliki organ kekayaan itu ya jabatan-jabatan dari pemerintah itu. Jadi jabatan bupati, wali kota atau organ dari badan hukum kabupaten berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahan. Jadi jabatan bupatinya, wali kotanya itulah yang memiliki harta kekayaan. Itu masuk dalam kategori pembahasan yang lebih luas gitu ya. Jadi intinya di dalam konsep ini kedudukan pemerintah di dalam hukum publik itu bisa sebagai wakil, sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sendiri. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digugat maupun menjadi penggugat. Nah, istilahnya enaknya demikian ya. Oleh karena itu, jika ada putusan hakim yang berupa denda atau uang paksa yang dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti kerugian dari kerusakan, maka kewajiban membayar dan ganti kerugian itu dibebankan kepada badan hukum sebagai pemegang harta kekayaan. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum itu sebagai wakil dari jabatan pemerintah. Nah, kesimpulannya demikian. Jadi, dengan demikian kedudukan hukum pemerintah ya, di dalam hukum publik itu sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Jabatan badan hukumnya itu sebagai wakil di dalam jabatan pemerintahan. Ketika ia dihukum, jika putusan hakim berupa denda atau paksaan misalnya, yang dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti kerugian dari kerusakan, maka kewajiban membayar dan ganti kerugian itu dibebankan kepada badan hukum sebagai ya badan hukumnya. Pemerintah daerah ya badan hukumnya kabupaten itu. Bupati yang sebagai wakil dari jabatannya itu yang dibebankan dalam hukuman penggantian kerugiannya. Nah, sehingga kesimpulan demikian. Jadi dalam tindak hukum di dalam hukum publik itu ya, tindakan hukum jabatan pemerintahan itu sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Oke. Nah, lebih lanjut nih, diuraikan macam-macam jabatan pemerintahan. Keberadaan negara yang mengandung konsep welfare state turut mempengaruhi luasnya dan beragamnya kegiatan administrasi negara. Jadi, konsep welfare state, negara kesejahteraan itu sangat berimplikasi di dalam ragamnya kegiatan administrasi. Apa itu yang dimaksud dengan negara welfare state? Jadi di dalam sejarah ketatanegaraan itu dulu sebelum abad 20-an itu ya, itu negara-negara itu waktu itu disebut sebagai negara nahwarhid, negara penjaga malam.
Karena pada saat itu negara ya itu tidak boleh mencampuri urusan kepentingan dari warga negaranya. Nah, konsep abad 18 ketika sebelum adanya konsep Renaissance kalau nggak salah itu negara-negara pada saat itu tidak boleh mencampuri urusan kepentingan kewarganegaraan sehingga negara itu diadakan sebagai negara penjaga malam, hanya bisa mengatur kepentingan individu tapi tidak hanya bisa mengatur secara aturan hukum, buat payung hukumnya gitu ya, tapi tidak bisa ikut di dalam mencampuri kepentingan administrasi warga negaranya. Nah, namun setelah abad ke-20 itu bergeser menjadi negara welfare state dengan konsep negara itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga ini memengaruhi kegiatan-kegiatan administrasi dari negara itu sendiri. Sehingga kewenangannya menjadi tambah luas gitu. Nah, karena itu jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan masyarakat juga banyak dan beragam. Misalnya SF Mabur menyebutkan kelompok badan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan fungsi dan tugas pemerintahan ini ya, pertama mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif. Jadi menurut SF Mabur ini dalam bukunya Hukum Administrasi yang kemarin sudah saya dalam referensi kita juga ya, itu membagi macam-macam jabatan pemerintahan dengan kategori-kategori. Pertama, mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif, mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan, termasuk pembantu pemerintah pusat sampai lembaga-lembaga non-departemen. Kemudian mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2, dan pemerintah desa. Nah, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu juga termasuk pejabat pemerintahan. Ya, itu yang disebut sebagai daerah tingkat 2 dan tingkat 3. Kemudian mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi seperti gubernur, termasuk sekretariat wilayah dan kanwil, bupati dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini banyak nih ya, nanti bisa dibaca juga dalam bukunya. Pihak ketiga, pihak swasta dan sebagainya, itu merupakan wakil-wakil dari atau macam-macam jabatan pemerintahan. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik diatur dalam hukum publik maupun hukum privat. Kemudian yayasan ya, yang diawasi oleh pemerintah itu juga mewakili dari jabatan pemerintah, meskipun tidak disebut pejabat ya, tapi kalau itu yayasan itu adalah didirikan dan diawasi oleh pemerintah ya, itu termasuk dalam jabatan pemerintahan menurut SF Mabur ini. Karena juga melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Ya. Pihak ketiga, koperasi yang didirikan atau diawasi oleh pemerintah. Kemudian bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Ini termasuk juga jabatan pemerintahan. Bank-bank yang kemudian itu didirikan oleh pemerintah, ya termasuk di dalam jabatan pemerintahan. Karena sejatinya dia adalah melakukan kepentingan pemerintahan. Dan sampai sekretariatan pada lembaga tinggi negara. Jadi sangat luas gitu ya jabatannya. Nanti silahkan untuk dipelajari lagi. Nah, sedangkan menurut riwayat HR dalam hukum administrasi itu, beberapa pejabat yang disebutkan di atas tidak begitu saja dapat dikategorikan sebagai pejabat administrasi. Maksudnya yang dikategorikan oleh SF Mabur ini menurut Ridwan HR itu tidak semuanya dikategorikan sebagai pejabat administrasi negara. Pertama, misalnya Ketua Pengadilan dan Ketua Mahkamah Agung dalam poin 11 adalah organ kenegaraan yang bertindak untuk dan atas negara, bukan sebagai administrasi negara. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat dikategorikan sebagai basic king dalam konsep hukum HAN, sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa dalam tata usaha negara. Nah, jadi kalau tadi SM Mabur itu merinci secara detail, termasuk menurut dia itu
Ini Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan panitera dalam lingkungan peradilan itu menurut S.Ma'ruf ini juga merupakan pejabat pemerintahan. Tapi oleh Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara itu dia mengecualikan, ya, mengecualikan di dalam hal ini. Karena menurutnya keputusan Mahkamah Agung itu tidak masuk dalam putusan basiking pejabat tata usaha negara. Nah, sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa gitu ya. Kedua, ketika pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, ya, tidak dengan sendirinya pihak swasta itu tergolong sebagai badan atau pejabat tun. Sebab dapat saja kerjasama itu dilakukan atas dasar perjanjian konteks perdata dan pemerintah mewakili negara sebagai private represent. Jadi dalam hal ini negara tadi kan bisa bertindak dalam ranah hukum publik dan juga bisa dalam hukum privat. Ketika negara itu bertindak dalam hukum privat, menurut itu tidak bisa sebagai objek kajian di dalam pejabat negara gitu. Nah, ketika pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, ya, tidak dengan sendirinya pihak swasta itu tergolong sebagai badan atau pejabat tun. Tidak dengan sendirinya pihak swasta tadi tergolong dalam sebagai badan atau pejabat tun. Sebab dapat saja kerjasama itu dilakukan atas dasar perjanjian konteks perdata. Dan pemerintah mewakili negara sebagai pihak perdatanya tadi. Ketiga, badan-badan swasta yang dibentuk, diawasi, dan dibiayai oleh pemerintah seperti yayasan, koperasi, bank, sekolah-sekolah swasta, dan sebagainya, dalam kegiatannya diatur dan tunduk pada hukum perdata. Jadi, menurut Ridwan HR yang kemudian itu bank, koperasi, yang itu dalam bentuk yayasan, ya, atau yang diawasi, yang dibiayai oleh pemerintah seperti yayasan tadi, sebagainya dalam kegiatannya diatur dan tunduk dalam hukum administrasi, sehingga tidak dikategorikan sebagai jabatan pemerintahan. Ya. Nah, dalam literatur hukum administrasi negara ini soalnya hukum administrasi negara. Badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan, kemudian badan hukum keperdataan tadi yang berupa pada saya berupa yayasan dan sebagainya, bank, kemudian sekolah swasta itu dapat dikategorikan sebagai badan hukum, dapat dikategorikan sebagai administrasi negara, yang disebut sebagai jabatan pemerintahan, manakala ya dengan syarat pertama badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Ya. Kemudian badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam kondisi tertentu. Nah, ini syarat yang kemudian ditentukan ketika badan-badan perdata itu disebut dikategorikan dalam administrasi negara manakala dia dibentuk oleh organisasi publik. Nah, badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kondisi tertentu, berwenang menerapkan sanksi administrasi. Nah, ini lebih lanjut pendapat mengenai BUMN dan BUMD ya, yang kita kenal badan usaha milik negara dan usaha milik pemerintah itu, menurut Arifin Sutra Atmaja, BUMN itu merupakan badan hukum perdata yang tidak punya kewenangan publik. Kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukum menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Nah, demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintahan yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Nah, imunitas publiknya sebagai penguasa tidak berlaku lagi dan padanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat meskipun saham perusahaan tersebut 100% milik negara. Ya. Nah, sedangkan menurut pendapat Ridwan HR ya, sebenarnya BUMD dan BUMN itu dikelompokkan sebagai instansi pemerintahan atau bukan terkandung pada jenis, format, dan operasionalisasi dari BUMD itu sendiri.
tergantung pada 3 persyaratan badan swasta yang dikategorikan pemerintah tersebut. Jadi kalau menurut Ridwan HR, untuk melihat apakah BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara itu bagian dari administrasi negara atau merupakan bagian pemerintah, itu tergantung apakah dia memenuhi 3 syarat ini. 3 syarat ini. Misalnya apa yang sering kita kenal BUMN, BUMN itu misalnya PT Kereta Api, kemudian apa PLN, Persero itu, pembangkit listrik Pertamina, ya Pertamina dan sebagainya, itu tergantung apakah dia mewakili pemerintah, apakah dia melakukan tindakan pemerintah. Kemudian Bank BRI, apalagi Bank BNI itu masuk kategori itu kalau nggak salah. Jadi tergantung BNI, kategori. Mandiri, BRI, gitu, Ya, Pak. Mandiri, BRI dan sebagainya itu. Iya. Nah, kalau pendapat dari Arifin Sutra Atmaja itu tidak, karena menurut dia dalam perspektif hukumnya itu dia mengatakan bahwa di dalam hal ini dia masuk 100% sahamnya itu sudah masuk dalam apa? Berubah statusnya menjadi kekayaan badan usaha. Sehingga tidak merupakan badan pemerintahan. Oke. Itu ya, cukup ya. Nah, ini udah jam 12:30 lebih ternyata. Barangkali untuk diskusinya kita lanjutkan di minggu depan ya. Dan untuk absennya saya mohon untuk diaktifkan kameranya, akan saya screenshot ya. Ada 2, 3 ini di sini. Oke, 1, 2. Namanya jangan lupa ditulis tuh, ada yang nggak ada namanya tuh. 1, 2, 3. Oke. Bapak, itu HP saya lowbat, Pak. Jadi saya pakai HP saudara saya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Dan nanti ini di e-learning itu sudah saya siapkan absen juga, jadi silahkan selain di sini juga isi absen di e-learning ya. Ini udah mau habis, jadi mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu isi absen di e-learning ya, sudah saya buat presensi kehadiran sesuai kelasnya. Oke. Baik, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke. Waalaikumsalam.